Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Jorge Martin berbagi emosinya setelah memenangkan kejuaraan MotoGP, rasa syukur, peningkatan pribadi, dan rasa hormat terhadap rivalnya. Jorge Martin telah mencapai apa yang diimpikan banyak orang, namun hanya sedikit yang mencapainya, menjadi juara dunia MotoGP. Di musim yang penuh tantangan, naik turun, dan emosi yang meluap-luap, pebalap asal Spanyol itu akhirnya berhasil mencapai puncak dunia sepeda motor, mewujudkan impian yang telah ia kejar sejak memulai karirnya. Di akhir balapan yang memberinya gelar tersebut, Martin berbagi perasaan dan refleksinya, mendedikasikan kata-katanya kepada mereka yang selalu percaya padanya, kepada keluarganya, timnya dan Ducati, merek yang memberinya kesempatan untuk berjuang demi gelar kejuaraan. Karirnya panjang, banyak pasang surut, banyak momen sulit, tapi hari ini saya hanya bisa mendedikasikannya kepada orang-orang yang telah mendukung saya sejak hari pertama, kata Martin penuh semangat. Sejak saya mulai mengendarai sepeda motor, saya selalu didampingi oleh keluarga saya, ayah saya, ibu saya, saudara laki-laki saya, kakek saya yang di surga, dan paman saya. Saya tidak bisa berhenti berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya. Dan tentunya kepada semua tim yang telah memberikan saya kesempatan. Nada suaranya yang tulus dan penuh kasih sayang ketika berbicara tentang orang-orang yang dicintainya mencerminkan rasa terima kasih yang mendalam terhadap mereka, yang merupakan pilar kesuksesannya yang sebenarnya. Meski sangat bahagia karena telah mencapai tujuannya, Jorge Martin menyadari bahwa perjalanannya tidaklah mudah. Kisahnya ditandai dengan pengorbanan dan rintangan, dan ia sering berada di ambang menyerah. Orang tuaku telah banyak berjuang agar aku bisa mewujudkan impianku, komentarnya. Kejuaraan ini untuk mereka, untuk seluruh keluarga saya. Jika tidak sesulit ini, saya mungkin akan menyerah lebih cepat. Namun hal itu membuat saya lebih kuat, membuat saya sampai di sini. Perjuangan Martin yang terus-menerus tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga internal. Dalam beberapa wawancara sebelumnya, sang pebalap sempat mengakui bahwa salah satu ketakutan terbesarnya adalah tidak memenangkan kejuaraan MotoGP. Itu adalah sesuatu yang akan saya jalani sepanjang hidup saya jika saya tidak mendapatkannya, renungnya. Tetapi tahun ini saya telah bekerja keras dalam pikiran saya, untuk mengetahui bagaimana berlari tanpa rasa takut untuk tidak menang. Psikolog saya telah banyak membantu saya untuk menghilangkan rasa takut itu, berlari dengan harapan menang dan bukan dengan rasa takut kalah. Bagi Martin, mentalitas adalah kunci untuk memenangkan gelar, karena menurutnya, tanpa kejernihan mental, saya tidak akan mencapainya. Perlombaan yang menjadikannya juara penuh dengan ketegangan dan emosi, dan Martin mengenang momen-momen terakhir itu dengan intens. Saat saya melihat tinggal beberapa lap lagi, saya berusaha untuk tidak melihat papan skor, jelasnya. Saat saya melihat tersisa 7 lap, saya mulai mengontrol jarak. Saya tahu saya memiliki Alex di belakang saya, dan itu meyakinkan saya. Pada satu titik saya melihat ayah saya, Maria di layar, dan di sana saya mulai berpikir tentang ibu saya, tentang pengorbanan, tentang kakek saya. Namun, terlepas dari beban emosional yang ada, Martin fokus pada apa yang harus ia lakukan. Saya pikir masih banyak yang harus dilakukan. Tidak ada yang dilakukan. Saya harus menyelesaikan balapan. Pembalap ini juga rendah hati ketika berbicara tentang kemenangannya dan mengakui bakat luar biasa dari para pesaingnya. Saya telah mengalahkan yang terbaik, Pecco Bagnaia. Saya telah mengalahkan Marc Marquez yang hebat, katanya. Saya telah berkompetisi dengan yang terbaik, dan itulah sebabnya saya merasa sangat bangga. Tidak ada yang mengharapkan saya memenangkan kejuaraan ini, dan itu adalah sesuatu yang membuat saya lebih bahagia. Salah satu ucapan paling mengharukan hari itu adalah rasa terima kasihnya kepada Ducati, merek yang memberinya kesempatan untuk memperebutkan gelar juara. Meski saat itu ia merasa frustasi karena tidak terpilih menjadi tim resmi merek tersebut, Martin tak henti-hentinya menyadari peluang yang ditawarkan kepadanya. Terima kasih kepada Ducati yang telah memberikan saya kesempatan untuk berada di sini. Awalnya mereka tidak memilih saya, tapi pada akhirnya mereka memberi saya sepeda motor yang bisa saya pakai untuk bertarung. Itu tidak berakhir dengan cara terbaik, tapi mereka memberi saya semua senjata untuk menang. Saya berterima kasih kepada Ducati untuk itu, ujarnya penuh rasa terima kasih. Terakhir, Jorge Martin merenungkan masa depannya dan tantangan yang masih menantinya. Saya bisa saja berhenti besok dan saya akan menjadi orang paling bahagia di dunia, namun saya ingin terus mencapai lebih banyak lagi, jelasnya. Sekarang saya punya 2 bintang di nomor saya, dan saya ingin ada lebih banyak lagi.
Saya telah mencapai impian saya, tetapi masih banyak yang harus dilakukan. Martin, dengan kerendahan hati seperti biasa, menutup pidatonya dengan mengenang kakeknya yang selalu memberikan dukungan besar kepadanya. Kuharap dia mengawasiku dari atas, katanya, suaranya pecah. Dengan kemenangan ini, Jorge Martin telah meninggalkan jejak dalam sejarah MotoGP. Kegigihannya, kerendahan hati dan hasratnya terhadap sepeda motor telah membawanya ke puncak, dan meskipun mimpinya telah tercapai, ia terus menatap masa depan, bersedia untuk terus berjuang demi lebih banyak hal. Saya telah mencapainya. Ini adalah impian hidup saya, tapi saya ingin lebih, tutupnya, menegaskan bahwa kisahnya di MotoGP baru saja dimulai. Bastianini mengkritik Espargaro atas perilakunya di trek setelah Grand Prix Barcelona. Grand Prix Solidaritas MotoGP Barcelona tak hanya menyisakan momen seru di aspal, tapi juga rentetan ketegangan di luar lintasan, menyoroti kritik pebalap Ducati, Enea Bastianini, terhadap Alex Espargaro yang finish di posisi kelima balapan dan membantu temannya. Jorge Martin dinobatkan sebagai juara tahun 2024. Martin, dengan performa yang solid, menempati posisi ketiga dalam klasifikasi, sementara Espargaro menghabiskan sebagian besar kompetisi bertarung dengan Bastianini untuk memperebutkan gelar tempat keempat. Namun pertarungan antara kedua pembalap menjadi topik kontroversi usai balapan. Bastianini, yang akhirnya finish di posisi ketujuh, tampak kesal dengan sikap Espargaro selama kompetisi, menuduhnya tidak bersih dalam perilakunya di lintasan. Usai melewati garis finish, pebalap Ducati itu dengan tegas menyatakan, "Saya tidak senang dengan apa yang dilakukan Alex. Bagi saya, itu tidak benar. Dia bukan rekan setimnya. Itu bukanlah hal yang bersih." Menurut Bastianini, pertarungan terus-menerus dengan Espargaro selama beberapa lap menghalanginya untuk melaju di klasemen dan akibatnya, ia juga kehilangan tempat ketiga dalam klasemen keseluruhan. Tanpa pertarungan dengan Alex, saya mungkin bisa melakukan sesuatu yang lebih untuk diri saya sendiri. Tambah pembalap Ducati itu, menunjukkan bahwa sikap Espargaro lebih memihak temannya Martin daripada persaingan yang sehat. Insiden tersebut tak hanya membuat Bastianini frustasi, tapi juga merefleksikan ketegangan yang ada di kejuaraan dalam perebutan gelar dan posisi istimewa. Bagi Bastianini, pertarungan di trek dengan Espargaro berarti sebuah peluang yang terlewatkan, apalagi mengingat ia bersaing memperebutkan posisi ketiga klasemen bersama Marc Marquez, yang diuntungkan dari hasil di Barcelona untuk menyalip Bastianini di klasemen akhir. Dia melakukan seluruh balapan untuk Martin. Tentu saja, dia adalah teman Jorge. Tapi Anda tidak bisa melakukan hal seperti itu, kata Bastianini, menyindir bahwa Espargaro, dengan lebih fokus membantu temannya Martin daripada memperjuangkan posisi, telah mengkompromikan kinerja dan lawan langsungnya di kejuaraan. Gagal juara dunia, begini respon Pecco kepada Jorge Martin. Pecco Bagnaia terpaut 10 poin untuk menjadi juara dunia MotoGP 3 kali dan meski meraih 11 kemenangan musim ini, ia belum mampu mempertahankan gelar juara dunia. Pemain 63 telah mendominasi akhir pekan ini, dia tidak memiliki saingan dan, bersama dengan Martin, dia telah memberi kita kejuaraan dunia yang mengesankan di mana pada akhirnya pemenangnya adalah orang yang melakukan kesalahan paling sedikit. Meski begitu, pemain asal Italia itu tahu bahwa meski belum meraih kemenangan, itu adalah hasil yang bagus dan dia sudah menyadari apa yang harus dia tingkatkan untuk musim depan. Saya selalu berempati dengan orang lain dan saya tahu bahwa menghilangkan pusat perhatian mereka adalah tindakan yang salah. Kemenangan saya penting, tetapi Jorge adalah orang yang membuat perbedaan. Saya tidak melihat gunanya berada di tengah, Martin pantas mendapatkannya, dia pembalap yang hebat. Saya sadar bahwa saya lebih kuat, tetapi saya membuat terlalu banyak angka nol, di masa depan saya akan mencoba untuk lebih berhati-hati dalam beberapa situasi. Kami sangat mengenal satu sama lain dan, jika ada orang selain saya yang bisa memenangkan gelar tersebut, saya senang bahwa itu adalah dia. Dia pantas mendapatkannya, dia melakukan pekerjaannya dengan luar biasa dan saya tersenyum melihatnya merayakannya karena saya tahu betapa indahnya momen itu. Anda mencoba mencapai tujuan itu sepanjang hidup Anda dan ketika Anda mencapainya, Anda merasakan emosi yang luar biasa. Semuanya penting, ini pelajaran, saya tahu saya kalah karena kesalahan saya dan itu yang membuat perbedaan. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan, tapi saya akan berusaha menikmati apa yang telah kami capai karena saya bangga dengan musim ini dan tim saya, yang membantu saya setiap kali saya mengalami masalah. Saya tidak sabar menunggu hari Selasa karena kami akan memiliki sesuatu yang sangat bagus untuk dicoba dalam pengujian. Lalu saya akan berbulan madu dan saya pikir itu akan membantu saya lebih rileks. Finish di posisi kedua bukanlah sebuah kemenangan, namun tetap merupakan hasil yang bagus dan kami tahu mengapa kami mencapainya.
Saya tidak menganggap ini sebagai kekalahan nyata karena saya adalah seseorang yang belajar dari kesalahan saya dan saya tahu bahwa saya kehilangan kejuaraan ini karena kesalahan saya. Marquez juga memenangkan 2 gelar di MotoGP, kalah pada tahun 2015 dan memenangkan 4 gelar berturut-turut.